Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam ibadah live Lentera Malam Jumat Rantai PAO, episode 31 Maret 2021. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, mari kita mensyukuri setiap waktu dan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Pada malam ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Yusnita Puntu dengan tema "Kamu harus memberi mereka makan". Selamat malam Bu, apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Terima kasih. Dan saat ini ada Saudara Yanto dan Saudara Melvin yang akan memimpin pujian kita pada malam ini. Baik, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung pada ibadah live Lentera Malam Jumat Rantai PAO, kami mengucapkan selamat bergabung dan selamat beribadah. Kami mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk didoakan secara khusus dalam doa syafaat, dapat menuliskan pokok-pokok doa pada live chat atau mengirimkan pesan kepada hotline 082 2000 1913. Saya ulangi sekali lagi, 082 2000 1913. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai persekutuan kita. Pujian kita pada saat ini Kidung Jemaat 400, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Shalom, selamat malam. Apa kabar Bapak Ibu di rumah? Semoga baik. Tuhan memelihara kehidupan kita hari ini. Dan saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan merenungkannya. Saya siapkan dari Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan ayat 44. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Jika kami boleh ada pada saat ini ya Tuhan,
jika kami boleh menikmati hidup ini, sungguh dalam iman kami percaya, hanya karena kasih karunia-Mu. Sekarang ya Tuhan, kami akan menikmati firman-Mu, Roh Kudus-Mu kiranya bersama dengan kami, sehingga kami boleh menikmati firman-Mu dan boleh melakukan dalam seluruh kehidupan kami. Berbicaralah pada kami Tuhan melalui hamba-Mu ini, mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu ini. Amin. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang yang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya mereka duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu, dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Amin. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan yang kita sudah dengarkan dan kita baca di rumah kita masing-masing. Jika kita mengamati bacaan kita ini, tentu bacaan ini bukan bacaan yang baru kita baca dan dengarkan, karena bacaan ini sudah akrab di telinga kita dan bahkan mungkin sudah kita hafal. Jika kita tanya anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu, pasti langsung memberi jawaban dan reaksi atau respon atau apresiasi terhadap bacaan ini. Bacaan ini adalah bacaan yang terdapat pada semua kitab Injil. Pada kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jika kita melihat dalam kitab Yohanes, bacaan ini tertulis dalam Yohanes 6 ayat 4 bahwa bacaan ini mendekat pada hari Paskah, menjelang Paskah. Di situ tertulis menjelang Paskah orang Yahudi. Bacaan ini saya beri tema, kamu harus memberi mereka makan. Saya bagi dalam 3 pokok. Yang pertama, Yesus dan murid-murid. Kita melihat bahwa bacaan ini mencatat Yesus bersama dengan murid-murid
hendak melakukan quality time bersama-sama dengan murid-murid. Murid-murid akan melakukan report, melaporkan apa yang mereka sudah lakukan, apa yang mereka kerjakan dalam tugas pelayanan mereka. Dan karenanya dalam satu kesempatan, dalam bacaan ini, mereka bersama dengan Yesus untuk melaporkan, menyampaikan, memberitahukan kepada Yesus apa yang mereka sudah kerjakan. Namun, ternyata di luar dugaan mereka, orang banyak mendengar, orang banyak mengikuti lewat darat, jalan darat sebagaimana bacaan ini. Karena Yesus bersama dengan murid-murid melalui daerah tersebut dengan menggunakan alat transportasi perahu. Yesus bersama dengan murid-murid dalam bacaan ini diceritakan bahwa mereka akan beristirahat sejenak dari berbagai rutinitas. Tapi ternyata istirahat tidak jadi. Oleh karena Yesus akan memberitahukan lagi, memberitakan firman kepada orang banyak yang mengikutinya. Dalam ayat 34 bagian B dikatakan, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Yesus memberi makanan rohani kepada orang banyak. Makanan rohani kepada orang banyak. Lalu topik yang kedua atau bagian kedua yang ingin saya tekankan di sini adalah Yesus dan orang banyak. Yesus dan orang banyak. Dikatakan bahwa hari sudah mulai malam. Keadaan sunyi. Lalu ada usul dari murid-murid. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Apa jawab Yesus? Apa reaksi Yesus ketika murid-murid memberi usul seperti itu? Dalam ayat 37 Yesus dengan tegas mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Kata harus dalam tata bahasa Indonesia, dalam kamus bahasa Indonesia, hal yang patut kita lakukan. Siap atau tidak siap, sedia atau tidak sedia, maka harus dilakukan. Harus menyediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Apa respon murid? Murid-murid mengatakan, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tentu bagi murid ini hal yang mustahil. Karena mereka tidak memiliki persediaan untuk memberi makan sejumlah banyak orang yang hadir pada saat itu untuk mendengarkan ajaran Yesus. Yesus memberi respon, berapa roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Jika kita melihat dalam bacaan paralel dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 9, di situ dikatakan roti, persediaan roti dibawa oleh seorang anak. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 9. Apa yang dilakukan Yesus di sini? Menyuruh memeriksa apa yang ada pada diri mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, sahabat Lentera Malam, memberi makan, memberi apa yang menjadi kebutuhan orang banyak yang mengikuti mereka pada saat itu, bagi Yesus itu adalah tanggung jawab mereka. Bukankah ini sebuah perenungan bagi kita bahwa kita harus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita? Ada begitu banyak orang di luar sana tidak menyelesaikan pekerjaannya, tidak menyelesaikan pelayanannya dengan baik, berhenti di tengah jalan, ataukah mungkin meminta orang melanjutkan pelayanannya. Yesus jelas mengatakan dalam bacaan ini,
kamu harus memberi mereka makan. Menuntaskan pelayanan. Memberikan apa yang menjadi kebutuhan orang banyak pada saat itu. Memang wajar jika murid-murid mengatakan, bagaimana kita harus memberi makan orang sebanyak ini? Dari mana persediaan makanan itu? Mereka lupa bahwa mereka bersama Yesus yang berkuasa atas apapun juga. Ini juga seringkali menjadi bagian dalam hidup kita, bahwa kita lupa bahwa dalam kehidupan ini kita bersama dengan Yesus. Yesus bersama dengan kita memelihara kehidupan kita. Saudara, jangan pernah khawatir atas kehidupanmu. Jangan pernah khawatir atas makanan. Jangan pernah khawatir atas pakaian. Jangan pernah khawatir akan apapun juga. Bacaan ini memberikan kekuatan kepada kita bahwa Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Bagi kita, dalam berbagai kapasitas kita, dalam berbagai pelayanan kita, baik di tengah-tengah masyarakat, baik di tengah-tengah jemaat, berilah mereka makan. Berilah mereka apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dalam banyak hal, kita menatap bahwa apa yang ada pada diri kita. Yesus katakan dalam bacaan ini, cobalah periksa. Cobalah periksa. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Berapa banyak yang Tuhan beri kepada kita? Yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita, saudara, bahwa kita tidak menatap pada diri kita ketika akan melakukan sesuatu hal. Tetapi kita menatap pada orang lain. Si A memiliki talenta banyak. Si B memiliki kelebihan banyak. Si C memiliki kekuatan yang luar biasa. Sebelum melihat pada diri kita, kita melihat pada orang lain. Sehingga kita lupa bahwa Tuhan juga memberikan roti itu kepada kita. Memperlengkapi kita. Jadi marilah kita memeriksa diri kita. Memeriksa apa yang Tuhan sudah beri kepada kita. Dan biarlah roti yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita boleh kembangkan dalam hidup kita. Kita boleh pakai dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Sehingga di mana saja kita berada, kita tidak akan pernah takut. Karena kita tahu, Ia berkuasa atas apapun juga. Yang berikut, Yesus dan strateginya. Apa yang Yesus lakukan dalam bacaan ini? Dalam bacaan ini Yesus mengatakan dalam ayat 39, lalu Ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Ini adalah strategi Yesus. Ini adalah metode dari Yesus. Yesus memanage jamuan yang akan dilakukan. Pertama-tama duduk berkelompok-kelompok di atas rumput. Dan dikatakan dalam bacaan ini bahwa ada yang 100, ada yang 50. Saudara, dalam pelayanan kita, baik dalam lingkup pemerintah, dalam lingkup gereja, di mana saja kita berada. Strategi itu penting. Metode itu penting. Manajemen itu penting. Supaya pelayanan kita terjangkau pada semua orang. Menjadi bukti dalam bacaan ini, melalui strategi yang Yesus lakukan, dengan memberi makan diawali dengan berkelompok, membagi orang dalam berkelompok, ada yang 50, ada yang 100. Dalam bacaan ini dikatakan bahwa mereka semuanya makan sampai kenyang. Dalam ayat 42. Mereka makan sampai kenyang. Dan sebelum itu diawali dengan Yesus menengadah ke langit, meminta berkat, mendoakannya. Adakah dalam pelayanan kita sungguh-sungguh memintakan berkat, berdoa kepada Tuhan
untuk setiap hal yang sudah kita lakukan. Sehingga betul-betul pelayanan kita boleh membuat setiap orang makan sampai kenyang. Tentu kenyang yang dimaksud di sini bukan sampai muntah ya, tetapi sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan daya tampung perut masing-masing, sesuai dengan volume perut masing-masing. Jika ada yang bisa makan 2 ikan, 2 roti, dan dia sudah kenyang, pas dengan volume perutnya, maka cukup. Atau ada yang mungkin 10 roti, 10 ikan, itu cukup. Saudara, dalam pelayanan kita, ini menjadi tantangan bagi kita bahwa adakah kita sudah memberi makan jemaat kita, masyarakat kita, di mana saja kita berada dalam kapasitas kita masing-masing, dalam lingkup kerja kita masing-masing, bahwa sudahkah kita memberi mereka makan sampai kenyang. Ingat, dalam bacaan ini Yesus sungguh menekankan, kamu harus memberi mereka makan. Di situ tanda seru ya, dalam bacaan ini dalam ayat 37. Kamu harus memberi makan. Setiap orang yang kita layani, kita beri makan kepada mereka. Memberi makan kepada mereka sampai kenyang. Dan kekenyangan yang dialami pada saat ini melalui doa daripada Yesus dengan strategi yang luar biasa. Mari kita belajar dari pola pelayanan Yesus. Pertama-tama dengan memberi makan rohani, lalu kemudian memberi makan jasmani. Bukankah ini suatu hal yang memberikan kekuatan kepada kita bahwa Dia akan memberikan hikmat kepada semua orang. Dia akan memberikan dan memenuhi setiap orang dengan apa yang ada pada dirinya. Tapi pertama-tama, mari kita meminta berkat daripadanya, berdoa daripadanya. Sehingga apapun yang kita lakukan, Ia akan limpahi, Ia akan penuhi. Bahkan luar biasa, Ia akan memberikan sesuatu yang mungkin surprise dalam kehidupan kita. Saudara, menjelang Paskah sebagaimana bacaan dan kesaksian kitab Yohanes, menuju Paskah, bacaan ini diceritakan. Beberapa hari ke depan kita menuju Paskah. Kenyangkanlah setiap orang yang kita layani. Dari segi rohani, dari segi jasmani. Jangan pernah menunda-nunda bahwa ini bukan bagian daripada kita. Kamu harus memberi mereka makan. Ini perintah dari Yesus. Terpujilah Tuhan. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Ibu Pendeta. Kiranya firman Tuhan pada malam ini dapat menjadi pedoman dan kekuatan bagi kita semua. Kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan secara khusus dalam doa syafaat, dapat menuliskan pokok-pokok doa dalam live chat atau menghubungi hotline dengan nomor 082 2000 1913. Saya ulang lagi, 082 2000 1913. Dan sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan mendengarkan pujian Berkat Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus.
Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa. Yang sakit kita akan doakan Sujono Saranga. Yang kedua Emos Ruga. Yang ketiga Tante dari Antoni Kombongkila yang menjalankan fisioterapi. Yang lanjut usia Ibu Deborah Ruga. Dan yang selesai ujian Gracia Violeta yang juga akan mempersiapkan diri ikut tes ke perguruan tinggi, dan semua anak-anak kita yang sudah ikut ujian. Dan kita akan mendukung juga dalam doa syafaat keluarga Elifas Bunga yang bersyukur atas keluarnya anak kekasih Lisa dari rumah sakit. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Semua hanya karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Sebagaimana pujian yang baru saja kami dengar, bahwa kemurahan-Mu lah sehingga kami boleh mengalami kehidupan, kami boleh menikmati segala sesuatu yang ada di dunia ini. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Engkau datang ke dunia ini untuk membawa kelepasan bagi dosa kami. Terima kasih Engkau menjadi teman dan sahabat bagi kami. Kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah merenungkannya. Kami belajar bagaimana Yesus bersama dengan murid-murid. Kami belajar bagaimana Yesus bersama dengan orang banyak. Kami belajar bagaimana Yesus mengatur strategi dalam menjamu orang banyak. Ya Tuhan, berkatilah firman-Mu ini, sehingga firman-Mu ini tidak kami dengarkan saja, tetapi kami lakukan dalam seluruh kehidupan kami. Sesungguhnya ya Tuhan, kami selalu rindu untuk hidup menurut kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menyempurnakan kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu memberkati kami. Biarlah seluruh kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Itu yang menjadi kerinduan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan yang boleh kami alami
Banyak hal ya Tuhan yang sudah kami kerjakan sepanjang hari ini. Mohon berkat-Mu, mohon pimpinan-Mu. Kiranya ya Tuhan semuanya itu memberikan faedah bagi kami oleh karena pimpinan dan pemeliharaan-Mu saja. Mohon ampun ya Tuhan, jika hari ini Engkau mendapati kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu bersama dengan kekasih kami yang ada dalam kelemahan tubuh, orang tua kami yang ada dalam kelemahan tubuh, sebagaimana yang sudah kami doakan tadi. Bapa di surga, kiranya oleh kuasa-Mu Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Kiranya oleh kuasa-Mu Tuhan, Engkau memberkati apapun usaha mereka untuk memperoleh kesembuhan. Kami tahu, kami percaya Engkau berkuasa atas apapun juga, dan tiada yang mustahil atas apapun juga. Karenanya ya Tuhan, berikan kekuatan, berikan pengharapan yang besar kepada mereka, biarlah mereka terus menanti kekuatan daripada Tuhan untuk kesembuhan mereka, dan mereka juga terus berserah hanya kepada Tuhan saja. Kami berdoa kepadamu bersama dengan kekasih kami yang telah melakukan ujian dan anak-anak kami yang telah melakukan ujian. Tentu ya Tuhan, pengharapan mereka boleh lulus dengan baik, dengan hasil yang baik. Berkati masa depan mereka. Jika mereka berencana untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, oh Tuhan, tolong mereka, biarlah mereka boleh melanjutkan pendidikan mereka, biarlah kasih dan setia-Mu bersama dengan anak-anak kami ini. Bersyukur bersama dengan keluarga Elifas Bunga, dan jika ya Tuhan, di mana saja berada, ada yang bersyukur oleh karena berbagai hal, mungkin oleh karena ulang tahun, atau apapun juga, kami bawa kepadamu, biarlah Tuhan menyempurnakan sukacita dan syukur mereka. Biarlah kehidupan mereka senantiasa dipelihara oleh Tuhan, biarlah kasih dan setia-Mu bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, sejenak waktu Engkau karuniakan bagi kami untuk beribadah kepadamu. Berkati tim multimedia, Lentera Malam Jemaat Rantepao. Berkati ya Tuhan, setiap umat-Mu yang ada di sini, berkati setiap orang yang menonton Lentera Malam Jemaat Rantepao, biarlah pemeliharaan-Mu bersama dengan mereka. Kami berdoa untuk setiap orang tua kami yang telah lanjut usia. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami dalam masa pertumbuhan. Biarlah kasih dan setia-Mu bersama dengan mereka, sukacitakan kehidupan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan menjelang Paskah. Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, kesehatan yang baik bagi kami. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang berduka cita. Biarlah Tuhan menghiburkan mereka, biarlah Tuhan menguatkan mereka. Biarlah kasih dan setia-Mu bersama dengan mereka ya Tuhan. Bapa di sorga, malam menjadi bagian dalam hidup kami. Sebentar kami akan beristirahat dalam tidur dan istirahat kami. Biarlah ya Tuhan kami boleh tidur dengan nyenyak, dan besok boleh bangun dengan berkat yang baru dari Tuhan. Kami berserah hanya kepadamu saja ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam ini. Kepada Ibu Pendeta kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati dalam keluarga, dalam melaksanakan tugas serta pelayanan dimanapun Ibu Pendeta berada. Juga kepada teman-teman kami mengucapkan terima kasih. Dan pada saat ini saya akan menyapa Bapak Ibu yang telah bergabung pada live chat. Ada Ibu Julise Napi Tupulung, Simon Malewa, Sudjono Saranga, Melianus 77, Yuli Tandi Lakbi, Herniwati Umbas, Melsi 12345, Sarce Palangiran, Niko Palinggi, Kristina Maroko, Freddy Balak Padang, Bertin Gasong, Ani Bubang, Sony Malino, Esron Parinya, Jeffrianita Leko, Agustina Lisu 3108, Genti Kinaya Ruga, Antoni Kombongkila, Ratna Dujuwita MP, Sarce Kumau, Priscilia Putri Maharani Puntu,
Naomi Puntu Seru Pasinggi, dan Deborah Maun Biti Kakak. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung dalam live ini, dan jangan lupa untuk terus mengikuti ibadah Lentera Malam Jemaat Rantepao setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, serta perayaan Paskah pada hari Minggu. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel Solideo Rantepao Channel. Dan pada malam ini juga pujian untuk penutup kita, yaitu Arti Kehadiratmu. Sampai jumpa, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Syukurku
untukmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti